Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa saham untuk sesi 1 break ya, tanggal 24 Maret 2021 hari Rabu ya. Jadi kalau kita lihat di sini saya mulai dengan IHSG-nya dulu. Jadi IHSG-nya kalau kita lihat dia memang dalam beberapa minggu terakhir ya, ini sejak awal Februari ya, sejak dia naik di atasnya 6150 ya. Dia cenderung sideways di area kurang lebih 6150 sampai dengan 6400 lah, atau lebih tepatnya di sini kurang lebih 6395 ya. Jadi dia sideways di area itu. Jadi kalau hari ini koreksi ya, sebenarnya sih koreksinya masih cukup wajar ya, karena dia masih dalam rentang sideways-nya ini ya. Kecuali kalau dia turun di bawahnya ini ya, 6150 ya kurang lebih IHSG-nya. Jadi kita harus mulai waspada, jadi bukan takut atau panik enggak ya. Jadi kalau dia turun di bawah 6150 maka dia akan menguji level kurang lebih di sini ya, sekitar 5800 lah. Kalau saya ambil tengah-tengahnya ya, di sini kita lihat 5800 ya. Jadi dia selama di atas 5800 sebenarnya marketnya sih bukan crash ya, enggak ya, karena IHSG kalau dia masih di atasnya 6000 seharusnya sih masih oke lah dalam waktu dalam batas toleransi maksud saya ya. Jadi kalau maksimum ya sampai 5800 lah kurang lebih ya. Kalau ditutup di bawahnya 5800 mungkin agak hati-hati ya, mungkin switch portfolio ke non saham atau kalau mau trading ya mungkin trading sebagian yang second liner atau third liner ya, kalau dia turun terus di bawahnya 5800. Jadi untuk analisa saham sesi 1 break, saya akan menganalisa saham-saham yang kenaikannya di atas 2% dengan kriteria 10 transaksi value terbesar ya. Jadi 10 transaksi value terbesar saya ambil, saya analisa ya. Jadi analisa saham itu bukan rekomendasi saham ya, jadi beda ya. Jadi saya nggak merekomendasikan buy, nggak merekomendasikan sell, saya hanya menganalisa. Jadi tujuannya kalau yang sudah buy, kira-kira pasang stop lossnya atau trailing stopnya di mana. Kalau yang belum buy, kalau mau buy ya, itu kira-kira buy-nya di mana. Jadi saya tidak memberikan rekomendasi saham ya, hanya memberikan analisa saham. Jadi jangan salah paham perbedaannya ya. Kemudian seperti ini ya, saya mulai dari Arto ya. Jadi saya sebutkan dulu sahamnya, ada 12 saham: Arto, ASSA, Ikan yang sesi 1 break dia ARA ya, ERA, Dinar, ESA, Zebra, BABP, Mcor, Amar, PEX, dan IPCC ya. Saya mulai dari Arto. Kalau kita lihat di sini Arto sudah saya bahas sebelumnya ya, Bang Jago ya. Jadi dia kan akan mencoba testing ya di area Fibonacci retracement level 38,2%, dan dia sekarang akan berusaha untuk breakout naik ke atasnya Fibonacci retracement level 23,6% ya untuk Bang Jago atau Arto ya. Jadi yang sudah punya pasang saja trailing stopnya di mana. Jadi kalau kita lihat di sini low sebelumnya di 9325 ya. Nah di sini ini low-nya di 8800, low-nya hari ini 24 Maret 2021 ya. Jadi kalau yang sudah punya, kalau mau pasang trailing stop dan stop loss-nya pasang saja di 9325 dan di 8800 ya, bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, jika berminat untuk buy high sell higher, tunggu kalau dia minim ya, kalau sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement level 23,6%. Jadi di atas minim ya, di atas 9650 ya. Atau sekalian lebih amannya tunggu kalau dia naik ke atasnya high-nya hari ini ya, 9750. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas 9750, boleh saja buy dengan target price terdekat kurang lebih di sekitar ini ya. Dia akan menguji swing high sebelumnya, di sini high tertingginya di 11.900 ya, 10 Maret 2021. Jadi dia akan menguji sekitar 11.750 sampai dengan 11.900. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 11.900, maka targetnya kalau kita menggunakan analisa Fibonacci extension ya, maka dia akan potensial untuk mencapai target kurang lebih 11.400 sampai 11.000. Kalau angkanya persisnya 107,2% di 114.494 ya. Jadi kurang lebih 14.500. Nah, menurut saya sih 14.000 aja kalau lebih amannya ya. Kalau target price-nya untuk Arto ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 11.900.
Itu untuk Arto. Untuk weekly-nya sebenarnya dia chartnya masih belum bagus banget, karena kita lihat di sini dia lower high lower low ya sejauh ini ya. Tapi kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya 11.900, kalau yang masih takut kalau naik lagi terus kemudian turun lagi ya, kalau yang takut ya tunggu sekalian kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 11.900 ya, barusan buy, targetnya di 14.500. Jadi kita tradingnya bukan selalu ambil yang tertinggi gitu ya, buy high sell higher, enggak ya. Karena kalau kita lihat di sini, kalau kita ambil langsung masuk ya, memang resiko kalau besoknya naik sedikit langsung turun lagi drastis gitu ya, karena dia masih terbentur ini ya, resistance di swing high sebelumnya 11.900. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas 11.900 dan volumenya kita lihat ya, kalau volumenya dia nembus ke atas seperti ini ya, di atas rata-rata 15 hari ya, atau 5 hari terakhir lah. Ini sebentar saya ganti 5 hari terakhir lah. Jadi kalau dia sudah berhasil nembus ke atas volume rata-rata 5 hari terakhir dan dia breakout ke atas, biasanya sih masih cukup naik, masih cukup kuat ya kekuatan naiknya untuk naik ke atasnya gitu. Itu contohnya untuk Arto. Kemudian untuk ASSA, ini sudah saya bahas sebelumnya, saya menggunakan Fibonacci extension. Jadi kita lihat di sini dia sebenarnya sedang menguji level ini ya, Fibonacci extension level 38,2% ya. Jadi kurang lebih di, kalau kita lihat di sini kurang lebih titik breakout sebelumnya ya, sekitar 1460 ya. Jadi nggak pas persis di 1440 ya. Di sini kalau kita lihat di high-nya di 1460. Jadi dia akan menguji level itu sebenarnya untuk minggu ini, dan hari ini terlihat cukup bagus ya. Bagi yang sudah punya, itu pasang aja trailing stopnya di kalau kita lihat di sini extension 61,8% di sekitar 1610-an ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 1610 dan 1530 ya, low-nya yang di sini ya. Ini kebetulan kurang lebih di extension level 50% ya. Memang jaraknya antara 61,8% dan 50% sempit ya, karena dia kalau kita lihat di sini retrace-nya dia juga sempit ya di area ini ya. Jadi bukan karena terlalu dekat, enggak ya, karena memang retracement-nya dia range-nya, price-nya, koreksinya ketika dia kebentur resistennya ini, dia retracement-nya ini dia pendek ya, jadi kekuatan bullish-nya masih cukup bagus sebenarnya. Kemudian yang belum buy, kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 100 akhirnya hari ini ya 1705. Dengan target terdekat di mana? Nah, kalau kita ambil dari extension 100% dia di 1890. Tapi kalau kita lihat di sini kurang lebih lah bisa mencapai 950-an ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1705, nanti ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih di sini ya 1950-an. Itu untuk ASA, ASSA, Adi Sarana Armada Tbk. Kemudian untuk ikan era Mandiri Cemerlang ya, hari ini dia arah auto reject atas ya. Nah kalau kita di sini jadi dia kalau kita tarik coba ya, saya akan coba tarik di Fibonacci retracement-nya aja ya. Saya tarik dari bawah ke atas ini ya. Kalau saya panjangkan ini ya, jadi dia ini breakout ke atasnya ini ya, 61,8% ya retracement-nya. Jadi bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya, kita lihat di sini ya, ini ketika dia gap turun ya, ARB ya 119. Jadi pasang trailing stopnya di 119 dan di 111. Jadi kalau turun di bawah 119 tuh jual dulu sebagian, kalau turun lagi di bawahnya 111 jual dulu semuanya, karena kita lihat di sini ini high maksimumnya di sini 13 tanggal 18 Maret dia 111. Jadi kalau turun di bawahnya 111 lebih baik amankan profit ya kalau yang sudah punya ya, belinya kalau di bawah ya. Kemudian bagi yang belum punya, tunggu kalau dia berhasil naik ya besoknya ya ke atas 125, karena hari ini kan arah dia. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 125
boleh buy, tapi saran saya tunggu sekalian kalau dia berhasil naik ke atas 127 ya. Sini kita lihat ARB sebelumnya di 127. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 127 boleh buy. Hanya buy-nya jangan terlalu banyak ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat di sini dalam sejarahnya dia volumenya kecil, volume perdagangannya. Tiba-tiba dia naik terus kemudian volumenya banyak tinggi ya. Nah, ini kita harus hati-hati, walaupun kalau mau ambil, kalau misalnya mau spekulasi trading ya, Pak Sunar saya maunya coba siapa tahu bisa arah lagi ya kan. Kalau mau coba sih boleh aja, cuma jangan terlalu banyak karena dia resikonya juga besar. Resiko besar, profitnya potensialnya juga besar. Jadi tunggu dia sudah berhasil naik atas 127 perusahaan buy. Kemudian target price-nya di mana? Kurang lebih kalau menurut Fibonacci retracement-nya, kita lihat di sini area ARB-nya kurang lebih sebelumnya di sekitar 156 ya. Jadi itu adalah targetnya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 127, target terdekat kurang lebih di 156. Maka dia akan menguji kurang lebih ya, menguji resisten yang ini sih, sekitar 167 ya. Ini kebetulan high-nya dia juga menguji menyentuh level 167. Jadi ada kemungkinan bisa tercapai di sana. Itu kalau sudah punya, dan kalau dia breakout ke atas 158 ya, di sini Fibonacci retracement 38,2%. Kalau mau tambah sih boleh saja, cuma jangan terlalu banyak ya. Disesuaikan lotnya, jadi jangan sampai nanti average barunya lebih tinggi daripada harga sebelumnya ya. Jadi jangan sampai terlalu tinggi lonjakannya, jadi nanti kalau dia tiba-tiba drop lagi ARB, nanti yang profitnya yang di bawah hilang ya, malah jadi loss nanti. Itu untuk ikan ya. Tadi target maksimumnya kurang lebih di 218. Untuk setelah breakout di atas 218 saya nggak bahas dulu ya, karena saya masih belum yakin ya, karena kita lihat di sini volumenya masih spike ya. Jadi satu hari bisa naik tinggi tiba-tiba hilang gitu ya, turun setengahnya terus tiba-tiba hilang besoknya. ARB berhari-hari gitu ya. Itu untuk ikan. Kemudian untuk ERA ya, saya sudah bahas sebelumnya di analisa saham mingguan. Nah di ERA ini dia sejauh ini dia kurang lebih pergerakannya dia bertahan di atasnya ini ya, 23,6% Fibonacci retracement-nya. Hari ini dia tempat low di bawahnya Fibonacci retracement 23,6%, low-nya di 2470. Jadi bagi yang sudah punya, saran saya kalau mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, kalau dia turun di bawahnya 2500 dan di bawahnya 2470 ya, itu jual dulu. Kemudian bagi yang belum punya, jika hendak buy ya, minim kalau nanti dibuka ya, pembukaan dia berhasil naik ke atas 2620 boleh buy ya, atau tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2700. Target terdekatnya adalah di sekitar sini 2910 ya, 2900 lah. Kalau dia berhasil naik ke atas 2900 boleh buy lagi ya, di atas 2910 kalau lebih tepatnya di sini ya. Target terdekatnya di mana? Kurang lebih di 3030, maka dia akan menguji level itu. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, maka kita lihat ekstensinya di kurang lebih kalau menggunakan 127,2% extensionnya, itu targetnya di 3600-an ya. Kemudian kalau kita lihat di sini yang sudah saya bahas sebelumnya, dia akan menguji paling tidak ini ya, swing high sebelumnya ya, kurang lebih di mingguan. Kalau di mingguan dia di sekitar Agustus ya 2018, yaitu di level 3400 ya, itu untuk ERA ya. Kemudian untuk dinar, kalau kita perhatikan dinar ini dia juga hampir sama dengan yang tadi ya, ikan ya. Jadi volumenya bisa tiba-tiba muncul terus kemudian tiba-tiba hilang gitu ya. Jadi hati-hati kalau trading di saham dinar ini. Saya nggak menyarankan untuk ambil banyak ya, nggak, secukupnya aja bagi yang berani menanggung risiko ya, karena ini high risk ya, tapi high gain juga karena dia kalau kita lihat kenaikannya juga lumayan ya, seperti itu. Jadi bagi yang sudah punya, kalau belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di saya lihat dulu di hourly-nya ya. Di sini low-nya di 252. Jadi pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 252 dan di bawahnya inilah 246 ya. Jadi pasang di bawahnya 252 dan 246. Pastikan kalau turun di bawahnya 214 jual semua dulu ya, karena akan berisiko turun ke bawah lagi. Kemudian kalau yang belum punya bagaimana Pak Sunar gitu ya,
Kalau kita lihat di sini ini hanya ada 276, ada 278, ini yang ARB sebelumnya ya. Jadi kalau yang belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 278 ya. Nah, kenapa kalau tunggu di atas 278? Sebenarnya paling amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, yaitu di atas 304 lah kurang lebih ini ya. Atau kalau kita ambil high-nya di sini di atasnya 320 lebih amannya ya. Nah, kenapa kita harus tunggu kalau dia paling nggak minim naik ke atas 278? Karena kalau belum berhasil naik ke atasnya 278, maka kita lihat di sini ini 276 dia swing high sebelumnya. Dia gagal bertahan di atasnya, dia malah turun ke bawah ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, kalau kita lihat di sini ini 276 ya, gagal tembus ke atas ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 278, maka dia kemungkinan besar ada kemungkinan bisa rebound lagi ya. Cuma ambilnya jangan terlalu banyak ya, karena dia bisa tiba-tiba saja volumenya hilang ya, kayak seperti ini ya. Tiba-tiba hilang ARB gitu, auto reject bawah gitu. Jadi tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 278 kalau ingin buy. Cuma jangan terlalu banyak. Kalau sudah buy, nanti tambah lagi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 320 ya. Target price-nya di mana kurang lebih di 38,2%-nya, yaitu di angka kurang lebih di ARB sebelumnya ya. Di sini kita lihat ARB sebelumnya di 394 ya. Jadi kurang lebih akurat ya Fibonacci retracement level ya. Itu levelnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 394, kalau mau tambah lagi, kalau mau nanggung risikonya masih oke ya, masih terkendali risikonya, ya silahkan boleh aja, nggak melarang ya. Target berikutnya ya kurang lebih di sekitar 450-an, 445 sampai 450. Itu untuk dinar. Kemudian untuk ESA sudah saya sebutkan beberapa hari sebelumnya dan minggu lalu juga seingat saya ya. Ini saya hapus dulu yang garis-garisnya ini. Jadi kalau kita perhatikan ESA di sini ya, dia hari ini rebound ya. Nah, kalau yang sudah punya, tetap kalau dia turun lagi di bawah, kalau yang belum jual ya, kalau sudah punya, pasang stop lossnya di sini ya, 304 ya, kalau barusan buy ya, 304 low-nya ya, dan di low-nya yang ini ya, 286 ya. Kalau dia turun di bawahnya 286, lebih baik jual dulu karena dia akan menguji level 260-an ini ya, kurang lebih ya. Di bawahnya resisten ini. Kalau dia di bawahnya ya 272 ini sudah saya sebutkan sebelumnya, dia resiko turun ke bawah ya. Karena ini adalah extension level ketika dia breakout sebelumnya ya. Ya seperti itu. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, ada dua pilihan. Boleh buy kalau mau curi start ya, buy sekarang kalau dia sudah berhasil naik ke atas 342, atau sekalian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 366 ya, sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 366, lebih baik jangan buy dulu ya, karena masih beresiko, karena ini masih testing area 61,8%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 366, maka ada kemungkinannya dia akan mencapai target. Nah, kita lihat targetnya sampai di mana gitu ya. Kalau kita lihat di sini, di atasnya sini jauh ya, jauh banget ke kiri gitu ya. Ini kurang lebih di area 400 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 366, kurang lebih targetnya sekitar paling nggak 400 lah. Walaupun di sini ada kena swing high-nya 430 ya, 430 dan 434. Cuma saya bilang sih 430 cukup bagus ya kalau dia berhasil naik ke 366, itu target price-nya. Itu untuk ESA. Jadi walaupun ada berita positif ya, jadi mengenai katanya amonia biru kalau nggak salah ya, itu untuk bahan bakar masa depan katanya. Cuma ya kita tetap aja fokus di pergerakan harganya ya, seperti itu. Karena kita lihat di sini sebelumnya ya, sebelum pertengahan Maret, sebelum dia naik kencang, dia volumenya kecil ya, tiba-tiba volumenya banyak. Kita lihat di sini ketika dia sideways, koreksinya tipis, jadi demand-nya masih bagus ya. Di sini dia volumenya lebih rendah daripada volume rata-rata 5 hari terakhir. Jadi hati-hati kalau dia turun lagi ke bawah, apalagi volumenya meningkat ya kalau dia turun ke bawah. Itu seperti itu. Kemudian Zebra ya. Zebra saya sudah bahas sebelumnya ya. Jadi buy high sell higher. Kenapa saya pakai buy high sell higher? Bukan berarti saya suka beli di ketinggian, enggak ya. Karena selama uptrendnya masih bagus, teori teknikal ya,
harga itu dia bergerak di pasar ya. Menurut teori itu berdasarkan tren ya, hukum permintaan dan penawaran ya. Selama permintaannya masih bagus, lebih besar dari penawaran, harganya maka kecenderungan akan naik. Dan uptrend kalau dia masih uptrend, masuk kalau belum ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu ke sideways atau ke downtrend ya, dia akan terus uptrend ya. Jadi masih bisa naik ke atas, masih bisa. Kalau takut ketinggian ya pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di low-nya hari ini 374 ya. Atau maksimum stop lossnya kalau dia turun di bawahnya 304 ya. Kemudian kalau bagi yang belum punya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas minim ya. Kalau mau curi start, hanya hari ini kan 458 ya. Jadi hari ini waktu saya bahas sesi satu break, kalau dia berhasil naik ke atas 458 boleh buy kalau mau curi start ya. Tapi kalau saya sarankan tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 161,8% ya. Itu di kurang lebih sini 466 ya, atau 467. Jadi saya sarankan 466 lah. Kalau mau buy lebih awal curi start ya mungkin mulai dari 458. Kalau dia breakout ke atas 458 boleh buy ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 466 boleh tambah lagi ya. Kemudian target price-nya di mana? Target price-nya kurang lebih di 650-an sampai 660-an ya. Kalau kita lihat di monthly-nya ya, dia bakalan breakout all time high sekitar berpuluh-puluh tahun ya. Ini kalau kita lihat 20 tahunan ya. Jadi kalau kita lihat di ini sudah di ketinggian sebenarnya ya. Di sekitar, kalau kita lihat di sini hanya 455 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya, apa namanya? Bentar. Saya lihat kalau dia berhasil breakout ke atasnya 458 ya. Untuk zebra ya, dia akan mencapai targetnya kurang lebih 21,8 ya, 650 sampai 660. Ini sudah jauh banget ya ini ya, sampai sekitar bahkan kalau kita lihat ini nggak terlihat ya di sini ya. Kalau dilihat di monthly-nya ya, di tengah-tengahnya candle sini ya, paling kalau menurut saya sih agak ke atas sedikit bisa ya, sedikit kurang lebih di area ya 790 sampai 800 lah kalau masih diangkat naik lagi ya. Cuma saya sebutkan lagi jangan terlalu agresif buy ya, karena tadi volumenya ya tiba-tiba naik tinggi ya. Kalau tiba-tiba diturunkan atau karena hanya berita sesaat, nah nanti dropnya ARP berhari-hari. Kalau misalnya takut ya jangan ambil ya. Jadi daripada menyalahkan Pak Sunar ya, analisa dari saham profit tidak akurat gitu ya. Padahal memang ya karakteristiknya seperti itu untuk saham zebra yang ini ya. Kemudian BABP ya. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya di sini, saya coba ambil dari Fibonacci retracement-nya ya. Dari sini kita lihat dari harga 50 dia ke 150 ya. Ini kita lihat ya. 151 ya. Jadi dalam hari ini sampai akhir minggu ya, maksud saya dalam mingguan ini ya, dia akan mencoba untuk bertahan di atas 61,8%. Kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya ya, jadi pasang aja stop loss-nya di low-nya hari ini ya 80. Kalau dia turun di bawah 80 lebih baik jual dulu ya, karena dia akan menguji level sekitar 70-an ya, 7172 ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy ya, kalau kita lihat di sini ini hanya 92 ya, hanya kemarin ya, hanya hari ini 92. Jadi kalau hanya sebelumnya 94 ya, Februari Maret ya. Saran saya bagi yang belum punya ya, minim kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 94 ya. Jadi kalau 94 di atas ke atas 94 boleh buy. Target price dekatnya di kurang lebih di sekitar sini ya, 104 ya, 102 sampai 104 ya. Memang pendek ya, karena dia retracement levelnya pendek. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 104, maka target berikutnya kurang lebih di area ini ya, 112 sampai dengan 118 ya. Itu kalau dia naik lagi ke atasnya 118 ya, target berikutnya ya dia akan menguji level yang paling atas ini ya, 151. Jadi yang belum punya kalau mau buy tunggu ya, kalau minim dia sudah berhasil naik ke atas 94. Tapi jangan terlalu banyak ya, karena dia karakteristiknya
Kalau kita lihat di weekly-nya ini masih downtrend sebenarnya ya, masih strong downtrend walaupun hari ini kenaikannya lumayan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini lower low, lower high. Kalau kita lihat close-nya lower close ya, karena close-nya minggu lalu 91, ini close-nya yang untuk sesi satu break tanggal 24 Maret di close di 90 ya. Ya seperti itu. Kemudian untuk saham Emcor, ini kalau salah dia ada aksi korporasi atau gimana ya, saya nggak bahas aksi korporasinya, nanti coba dicek beritanya. Hari ini dia breakout di atas 61,8% ya. Bagi yang belum punya, bagi yang sudah punya dulu ya, itu jual dulu kalau dia gagal bertahan di atasnya 145 dan di atasnya ini ya 140. Jadi dua level ya. Kalau dia turun di bawah 145 jual sebagian, turun lagi bawah 140 jual semuanya. Kalian sudah punya ya. Kalau yang belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout. Kalau kita lihat ya high-nya hari ini kan 1663 ya. Ini sebelumnya high-nya di 163. Jadi kita lihat di 165 lah. Kalau dia berhasil naik ke atas 165 ya, Fibonacci retracement level 50%-nya di 166 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 165 lah, dia ada peluang untuk capai target kurang lebih di 180 ya. Di sini ya, 179 sampai 180 di area Fibonacci retracement level 38,2%. Kalau dia berhasil naik ke atas 180, boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja, jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu agresif ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya 180, ada kemungkinan dia akan dibawa ke 195 ya, ini di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini kurang lebih di 192 lah. Kalau dia naik lagi ke atas 195 ya, kemungkinan dia akan menguji level 222 ini ya. Ya seperti itu ya. Cuma saran saya jangan terlalu banyak, secukupnya aja dan tetap disiplin ya. Tentu saja risikonya juga besar karena dia bisa naik tiba-tiba volumenya tinggi, tiba-tiba dia volumenya hilang ya. Hilang terus nggak ada transaksi gitu ya, atau tidak liquid ya. Itu untuk Emcor. Jadi high risk, high gain lah. Kemudian Amar ya. Kalau Amar ini saya belum cek ya ada berita apa ya. Sebentar saya tengok sebentar. Oke, ingin tahu. Sesi 1 barusan mulai ya. Jadi ini saya coba selesaikan dan segera posting ke YouTube-nya. Kok di sini sih belum ada berita ya, setahu saya di aplikasi Hodge-nya. Kemudian kita coba tarik garisnya. Saya tarik Fibonacci retracement aja ya. Jadi kita lihat dia retrace-nya sampai mana gitu. Kita lihat di sini dia akan breakout dari, mencoba untuk breakout dari ini ya, resistennya ini ya. Bentar, ini sudah breakout sih. Oh, kita lihat ini high-nya di 350 ya. Jadi sudah di atasnya 350 ini ya. Jadi yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di 342 dan di 318 ya, atau 320 lah. Jadi pasangnya di 342 dan 320 bagi yang sudah punya, pasang trailing stop dan stop loss-nya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy ya, untuk Amar kan hari ini kan sebentar saya lihat arah sepertinya ya, auto reject atas ya. Jadi dia kena batasan maksimumnya untuk hari ini ya. Amar iya kena 354 ya. Jadi yang belum buy tunggu kalau dia berhasil naik ya ke atasnya 354, berikutnya berarti dia ke atasnya 356 ya besoknya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 356, maka target berikutnya kurang lebih di sini ya, dia 396 sampai 398 ya untuk Fibonacci retracement 61,8%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 400, boleh tambah lagi ya kalau misalnya buy ya. Kalau di atas 354 ya, besoknya kita buy sebagian, terus kemudian kalau naik lagi ke atas 400 boleh buy lagi. Target berikutnya kurang lebih di, kalau kita lihat di sini ini low sebelumnya dan high-nya ini kurang lebih di area Fibonacci retracement level di 456-an ya, kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini batas area sebelumnya 44, maka dia akan mencapai target 38,2%-nya di kurang lebih di 500 ya.
Kalau kita lihat di sini kurang lebih di area 500 ya, ARB tanggal 8 Maret ya 2021. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 510 ya, kalau mau tambah lagi sih boleh saja kalau high risk high gain ya, kalau berani ya. Target berikutnya di sekitar 500 di sini ya, 570 ya, kurang lebih di Fibonacci retracement level 23,6%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 570, dia akan mencoba testing level ini ya, minim dia testing di sekitar close-nya sini ya, maaf sekitar open-nya 30 ya, itu untuk Amar. Jadi jangan terlalu banyak juga ini high risk juga, karena dia sebelumnya volumenya tiba-tiba hilang, nggak liquid banget ya, tiba-tiba liquid. Terus kemudian kalau ARB dia volumenya ya memang ARB nggak ada transaksi ya, ya tiba-tiba hilang ya. Anda bisa jual nanti tapi nggak ada yang beli gitu ya. Kalau mau cut loss juga susah ya. Ini memang resikonya ya, high risk high gain ya. Apalagi indeksnya kalau lagi lesu biasanya sih saham-saham yang third liner itu dia mulai gerak ya, mulai dinaik-naikannya. Jadi cek aja apa ada aksi korporasi atau memang laporan keuangan yang membaik gitu ya. Tapi biasanya belum tentu ya, kalau dia akan naik belum bukan berarti laporan keuangannya dia membaik, enggak ya. Kadang-kadang dia kalau laporan keuangannya jelek rugi gitu ya, kalau sahamnya naik tinggi gitu ya. Kadang-kadang kalau emitennya ya siapa tahu ya, saya nggak nuduh siapapun ya, kalau bisnisnya lagi lesu ya mungkin ya mereka main saham sendiri gitu ya, pakai akun orang lain atau gimana gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini kalian sudah punya untuk big PEX ya, kalau turun di bawahnya 81 low-nya hari ini lebih baik jual dulu ya, atau semuanya. Terus bagi yang sudah belum punya, tunggu, lebih baik kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 92 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 92, boleh buy sebagian. Kemudian kalau tambah lagi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 97 ya, target terdekatnya di kurang lebih 103 ini ya. Nah yang menariknya kalau dia berhasil naik ke atas 103 ya, nah dia akan cenderungan untuk menguji level di retracement level 111 ini ya, di 23,6%, 111 dan 124 ya, di 0% ya itu. Nah untuk PEX ini juga hati-hati karena laporan keuangannya masih belum terlalu bagus ya, mungkin diangkat ada aksi korporasi atau gimana, saya belum cek detailnya. Sebentar saya cek sebentar di stock newsnya. Dia karena ada sepertinya karena rencana right issue aja, cuma saya belum yakin ya right issue-nya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk PEX kurang lebih cukup ya. Berikutnya IPCC ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya. Ini saya tarik agak jauh ya, dari sini. Kalau sudah punya pasang aja trailing stop atau stop lossnya di 590 dan di sini ya. Di sini maksimum ya 560 ya. Kalau turun banyak 560 jual dulu semuanya. Belum punya, kalau mau buy paling awal ya, kalau mau curi start itu kalau sudah berhasil naik ke atas 665 ya. Atau kalau sekalian kalau sudah berhasil naik ke atas 695, target terdekatnya ya kurang lebih di area ini ya, sekitar 760 ya, 750 sampai 760 ya. Jadi kenaikannya sih sepertinya sih sudah cukup terbatas ya. Tapi kalau kita tetap disiplin dengan pergerakan harganya, harusnya kalau dia selamat di atasnya 560 masih cukup bagus ya. Dia akan menguji untuk breakout ini ya. Minggu ini dia akan menguji apakah dia berhasil breakout ke atasnya 665 ya. Maaf di sini 695 ya. Jadi kalau mau amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 695 baru sampai ya. Target berikutnya yang saya sebutkan sebelumnya ya, kurang lebih di 750 sampai 760. Kalau dia naik lagi ke atas 760 maka dia akan menguji high yang sebelumnya kurang lebih di 900 ya. Ini kalau saya bilang ya juga jangan terlalu banyak ya, karena sahamnya kalau kita lihat dalam sejarahnya sebelumnya, sebelum November ya, dia volumenya juga likuiditasnya kurang ya. Hanya di 2001 aja mulai pertengahan Januari dia mulai ada aktivitas ya. Bentar saya lihat dulu di stock newsnya Mirai Asset apakah ada
aksi korporasi sejauh ini nggak ada berita ya, nggak tahu ini beritanya masih belum up to date atau gimana, nanti dicek sendiri ya apakah ada aksi korporasi atau apa gitu ya. Nah, atau adakah perubahan fundamentalnya atau seperti apa gitu ya. Jadi jangan terlalu agresif buy juga untuk saham yang ini ya, IPCC ya, secukupnya aja, resikonya memang tinggi ya. Ya, sekian untuk pembahasan analisa saham harian untuk hari 24 Maret 2021 untuk saham Arto, Asa, Ikan, Era, Dinar, Esa, Zebra, BAPP, Emcor, Amar, Pex, dan IPCC. Sekian dan terima kasih.